Boleh aku gabung? Sebuah suara yang lembut mendayu menginterupsi obrolan Aksa dan Naura. Keduanya kompak menoleh dan mendapati sosok wanita dengan penampilan seksi dan menggoda. Sontak saja Aksa mendengkur kesal. Bagaimana tidak kesal jika saat ini mengganggu mereka adalah Nona, mantan teman ranjang Aksa. Naura hanya bisa menatap wanita itu dengan wajah penasaran. Pergi, usir Aksa tanpa basa-basi. Dia bahkan tak mau sekedar melirik wanita itu. Entah mengapa, sudah malas dan muak sekali rasanya Aksa. Apalagi setelah melihat perselingkuhan Mona dengan berondong di apartemen yang dia belikan dulu. Sa, aku minta maaf. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku tahu kamu masih cinta sama aku. Mona terus saja meracau. Dia bahkan tak peduli ada Naura di situ. Mas, siapa dia? Tanya Naura dengan jengah. Kenapa ada wanita yang tak tahu malu seperti itu? Apa mbak gak bisa lihat ada istrinya di sini? Aku gak ada urusan sama kamu. Bentak Mona. Kamu yang diam. Jangan berani berteriak kepada istriku. Siapa kamu hingga berani-berani membentak istriku? Kamu yang harusnya pergi dari sini. Mengganggu saja. Aksa kembali mengusir dengan kejam. Aksa, apa kamu lupa begitu saja kita pernah berbagi ranjang dan berbagi peluh? Aku, aku hamil, Sa. Naura kaget. Dia menatap Aksa dan juga wanita itu bergantian, seakan ingin meminta penjelasan. Aksa sontak marah. Bisa-bisanya wanita ular itu mengaku hamil anaknya. Memang aku nggak tahu kamu wanita seperti apa. Bahkan terakhir aku ke apartemen kamu. Saat itu kamu sangat bercinta dengan panasnya bersama kekasihmu yang berondong itu. Sayang, jangan dengarkan orang gila ini. Aksa menggenggam tangan sang istri dengan erat seakan-akan takut jika Naura marah dan kecewa. Suami kamu itu playboy, jika kamu nggak tahu. Dia punya banyak teman kencan, dan selalu berganti-ganti wanita. Jadi kamu siap-siap saja, jika suatu saat dia akan meninggalkan kamu. Sinis Mona. Rupanya dia tak ikhlas jika ada wanita yang bisa mendapatkan Aksa. Oh ya? Naura melipat kedua tangannya dengan elegan. Dia tersenyum manis pada wanita itu, seakan tak terpengaruh sama sekali dengan ocehan Mona. Aksa tersenyum. Dia senang melihat perlawanan dari Naura. Tadi dia sempat berpikir jika Naura akan memakinya di depan umum. Nyatanya dia adalah istri yang bisa menutup aib suaminya. Mona tampak kesal karena Naura tak terpengaruh sama sekali dengan ocehannya. Jika wanita lain pasti akan marah dan menampar suaminya. Apa mbak salah satu wanita itu yang menjadi teman ranjang suamiku? Iya, aku cantik dan menarik, aku seksi, dan sudah pasti aku jauh di atasmu levelnya. Apa kamu yakin jika Aksa mencintai kamu? Bahkan aku sedang mengandung benihnya saat ini. Mona semakin menggebu untuk membakar hati Naura. Dia mengusap perutnya, kayaknya orang yang tengah hamil. Tapi murahan, iya kan? Sekakmat dari Naura. Dia tersenyum sinis dan setengah mengejek pada wanita ibu. Mas, sekarang keputusan ada di tangan Mas. Pilih dia atau aku. Tegas Naura sambil tersenyum. Sudah pasti Aksa akan memilih dia. Nyatanya dia tengah hamil anaknya. Mona tersenyum sinis. Sudah pasti Aksa akan memilih dia. Selama ini Aksa selalu memuja dia di atas ranjang. Aksa meraih tangan sang istri lalu mengecup telapak tangan lembut itu dengan mesra. Tentu saja aku memilihmu sayang. Mana mau aku sama barang bekas. Di tanganku sudah ada berlian. Buat apa aku memilih batu kali sayang? Aksa! Teriak Mona. Dia tampak marah sekali. Wajahnya sudah memerah. Aku hamil, Sa. Ini anak kamu. Oh iya, kalau memang benar, kita akan tes DNA sekarang juga. Jangan kamu kira aku bodoh. Bisa kamu tipu. Ayo kita ke rumah sakit. Jika kamu ketahuan bohong, aku nggak akan segan-segan melapor kamu ke kantor polisi. Aksa sontak berdiri dan bersiap untuk mengajak Mona ke rumah sakit. Tapi Sa, ini benar-benar anakmu. Mona ketakutan. Dia sampai gemetar melihat ketegasan pada wajah Aksa. Hilang sudah kesombongan yang tadi dia perlihatkan. Jika itu benar anakku, kamu nggak perlu cemas. Aku akan menerimanya jika benar dia berasal dari benihku. Tapi jika dia... Mona berbalik badan dan melesat meninggalkan tempat itu, membuat Aksa terkekeh geli. Dasar wanita ular. Apa dia kira aku bodoh hingga percaya dengan kata-katanya? Pelayan datang dan membawa pesanan mereka. Kemudian mereka segera menyantapnya. Tanpa ada pembicaraan, Aksa melihat sang istri yang sedikit muram. Aksa tahu Naura pasti memikirkan masalah Mona. Yang, kenapa nggak dimakan? Usik Aksa.
saat melihat Naura yang malah sibuk melamun. Aku nggak lapar mas, jawab Naura. Dan Aksa tahu itu bohong. Aku nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Mona yang. Dia hanya masa lalu aku saat tersesat. Aku juga mendadak kehilangan selera makan. Dia mencuci tangan dengan air yang sudah disiapkan oleh pemilik restoran. Sudahlah mas, jangan bahas itu di sini. Aku lelah mau cepat pulang. Naura menyeruput jusnya. Setelah itu mengelayutkan tas di bahu dan bersiap pergi. Loh yang, mau kemana? Makan dulu, kasihan calon bayi kita. Aksa memelas. Dia menarik tangan Naura, mencegah dia berdiri. Pulang mas, aku sudah kehilangan selera makan. Entah setelah ini akan ketemu siapa lagi mas. Kemarin ada mama yang membela. Sekarang untung saja suasana hatiku sedang baik mas. Jadi aku bisa bersikap bijak. Tapi nanti aku janji gak akan ada lagi yang berani mengusik kita sayang. Mereka semua hanya masa lalu. Yang terpenting saat ini kamu dan anak kita adalah masa depanku. Setelah aku tahu arah dan jalan untuk aku pulang, Aksa tersenyum. Lalu dia berdiri mengajak Naura pergi. Kita bicarakan di rumah ya. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Aku mau mas jujur ceritakan semua masa lalu mas, ujar Naura. Keduanya tengah berjalan menuju eskalator karena ingin turun ke lantai bawah. Iya, aku akan ceritakan semua, tapi kamu janji jangan marah ya, ucap Aksa takut-takut. Tergantung mas, bagaimana kronologi cerita kamu. Ah, sudahlah, aku lelah. Aksa memilih diam dan tetap menggenggam tangan sang istri dengan erat, seakan takut jika Naura akan meninggalkan dia lagi. Bahkan saat di dalam mobil pun keduanya hanya saling diam. Naura memilih memandang keluar jendela. Alih-alih pada sang suami, Aksa hanya sesekali melirik penumpang cantik yang tampak bermuram durja itu. Tak berani mengusik karena memang semua salahnya. Kenapa harus ada banyak wanita di masa lalunya? Sejak pulang hingga hampir malam hari, Naura masih betah membisu. Dia tetap menjalankan kewajibannya melayani sang suami, tapi tak banyak kata yang dia keluarkan. Hingga akhirnya Aksa tak tahan lagi. Naura baru saja selesai membersihkan wajah dengan serangkaian ritual pada wajah. Wanita itu segera naik meranjang. Aksa lalu menyusul dan ikut merebahkan tubuhnya di sebelah Naura. Keduanya sama-sama menatap langit-langit kamar dengan pemikiran masing-masing. Apa masih merajuk? Tanya Aksa. Dia meraih tubuh Naura dan membawanya ke dalam kedekapannya, merebahkan kepalanya di lengannya yang kokoh. Ah mas, aku masih kesal. Naura merengut, tapi bagi Aksa justru melihat mengembaskan. Berkali-kali melakukan kecupan hangat dan penuh cinta di kening Naura. Jangan marah-marah, nanti bayi kita jadi nggak bisa bobo di dalam sana. Aksa mencoba untuk merayu. Naura yang ingin mencoba melepaskan diri jadi tak bisa bergerak karena dekapan Aksa yang begitu erat. Mana ada seperti itu mas, dia saja masih sekecil biji kacang hijau, protes Naura. Dia mendongak dan menatap tajam pada sang suami. Satu kecupan manis dilakukan oleh sang suami di bibir yang mengercut itu. Naura bertambahnya kesal tapi dalam hati dia suka dan berdebar. Dasar pencuri, desis Naura. Aku rela kamu tangkap dan kamu penjara yang di tahanan hatimu ya. Pastikan hanya ada aku saja di dalam sana. Aku nggak mau ada yang lain. Egois kamu mas, aku nggak boleh memikirkan pria lain. Tapi kamu apa? Sinis Naura. Wanita datang silih berganti. Rasanya setelah ini hidupku nggak akan bisa tenang. Maafkan aku sayang, masa laluku memang hitam. Dan itu tidak bisa diubah lagi. Tapi kamu harus percaya sejak ada kamu di dalam hidupku, aku nggak pernah lagi memikirkan wanita lain. Aku hanya cinta sama kamu, ucap Aksa dengan sungguh-sungguh. Naura diam. Dia masih menunggu kelanjutan kata-kata sang suami. Ada rasa sakit dan tak rela saat mendengar kejujuran dari Aksa. Aku benar-benar minta maaf. Seandainya saja masa lalu bisa aku ubah dan aku buang, aku akan melakukannya sayang. Aku juga mau lembaran hidupku putih bersih seperti kamu yang. Suara Aksa bergetar. Sejak mengenal Naura, dia mendadak jadi pria yang mengenal kasih dan mudah terenyuh. Mana bisa begitu mas, masa lalu nggak akan bisa dibuang bagaimanapun caranya. Apalagi kamu meninggalkan jejak begitu banyak. Astagfirullah mas, entahlah apa aku bisa berlapang dada menerimanya. Wanita cantik itu terisak. Sayang, maafkan aku. Memang aku tidak pantas mendapatkan kamu. Aku terlalu kotor dan hina. Katakan mas, apa kamu benar berbagi ranjang dengan semua wanita-wanita itu? Naura melapangkan dada bertanya tentang hal yang sangat mengusik hatinya. Mas, ayo katakan. Aku mau kamu jujur dengan pernah bohong sama aku.
desak Naura. Dia sebenarnya sudah bisa menduga jawaban apa yang akan diberikan oleh suaminya, tapi tetap saja dia ingin Aksa berkata sendiri dengan jujur. Maafkan aku, lirih Aksa. Dia tak mampu berkata dan hanya bisa mengucapkan kata maaf saja. Berapa wanita, Mas? Naura memejamkan matanya. Dadanya begitu sesak, bagai dihantam palu godam. Tak bisa lagi bernapas dengan benar. Aku nggak tahu, Yang. Aksa melepaskan pelukannya. Dia duduk dengan bingung, mengusap wajahnya dengan kasar, dan rasanya tak mampu lagi untuk berkata atau membela diri. Astaga, Mas. Kenapa kamu bisa seperti itu, Mas? Apa Mas nggak tahu jika itu semua dosa, Mas? Tidur dengan wanita yang haram bagimu, Mas. Naura menangis histeris. Dia tak rela saat tahu Aksa sudah banyak celap-celup sana-sini. Apa Mona benar hamil anak kamu? Maafkan aku. Sekarang terserah kamu, Yang. Aku nggak akan membela diri. Memang aku bersalah. Aku tersesat, aku hilang arah, dan Aku berpikir jika wanita itu hanya ingin harta seorang pria saja. Semua wanita sama saja menurut aku. Dan mengenai Mona, aku bersumpah, Yang. Itu pasti bukan anakku. Aku sudah lama putus sama dia sejak aku menikah dengan kamu. Astagfirullah, Mas. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku katakan, Mas. Rasanya sakit sekali, Mas. Membayangkan suami yang aku cintai ternyata pernah membagi peluh dengan banyak wanita. Aku nggak akan memaksa kamu untuk bisa memaafkan aku, Yang. Hanya saja, tolong pikirkan calon anak kita dan pikiran lagi tentang cintaku sama kamu. Mereka semua hanya masa lalu. Aksa beranjak dari duduknya dan memilih untuk keluar dari kamar. Dia ingin memberikan kesempatan kepada sang istri untuk menenangkan diri. Naura tak bisa berkata. Mungkin dia memang butuh waktu untuk berpikir. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Apa dia bisa memaafkan Aksa? Atau dia mau mundur? Bagaimana dengan calon anak mereka? Ya Allah, tolong berikan hamba petunjuk. Jalan apa yang harus aku tempuh? Hamba sangat mencintai Mas Aksa, tapi juga berat untuk menerima masa lalunya. Naura terus saja merintih dalam hati, sembari mengusap perutnya yang agak buncit, hingga akhirnya dia tertidur tanpa sadar. Sesekali masih terdengar isaknya yang sungguh menyayat hati. Begitu lelap wanita itu tidur, seakan ingin melupakan sejenak beban hatinya, berharap saat bangun akan mendapatkan petunjuk dan jalan yang terbaik. Aksa masuk dengan mengendap-endap, lalu mendekati sang istri yang tertidur dengan wajah sembabnya. Pria tampan itu menghela nafas panjang dan mengecup kening, kelopak mata dan bibir Naura. Maafkan aku, sayang. Tolong jangan marah. Aku sangat mencintai kalian. Bisik Aksa dengan lembut sembari menyentuh perut yang terlindungi gaun tidur. Aku nggak mau pisah sama kamu, Yang. Aku bisa gila dan bahkan aku bisa mati jika kamu meninggalkan aku. Setelah Aksa benar-benar pergi, air mata Naura menetes. Dia begitu terenyuh dan mendengar kata-kata sang suami. Sebenarnya Naura bangun saat Aksa masuk kamar dan dia pura-pura tidak tahu. Naura kembali menangis. Kenapa ada saja masalah yang datang? Baru saja mencicipi kebahagiaan. Kini datang masalah baru lagi. Sementara itu di luar, Aksa masih juga terjaga. Dia bahkan tak bisa memejamkan matanya walau sekejap rasa takut begitu menghantui pikirannya. Bagaimana jika dia tidur Naura pergi lalu dari rumah? Semoga kamu bisa memaafkan aku, Yang. Semoga kamu berlapang dada menerima masa laluku yang buruk dan kelam. Bisik Aksa dengan sedih.